Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Ibnu Hagen Widodo dengan NIM 12170501116. Di sini saya akan menjelaskan untuk kan temanya machine learning bioinformatika ya, dan kebetulan di sini saya menemukan tentang diabetes prediction. Kebetulan diabetes yang diprediksi adalah diabetes mellitus, dan juga ini adalah untuk sebenarnya kode ini saya temukan di GitHub, dan kebetulan ini untuk memenuhi sebuah submission lomba yaitu WIDS data tahun 2021. Ini datanya bisa untuk ini hanya ada kodenya saja ya, dan untuk datasetnya ada di Kaggle ya. Oke. Jadi saya akan melatih yang ini ya, yang menggunakan XGB atau XGBoost modelnya. Baik, ini ada kode-kodenya. Sebentar. Nah ini ada pertama ini untuk import library ya, kayak NumPy, Pandas ini yang dipakai, lalu ada OS, ini ada warning. Nah ini. Lalu ini untuk import datanya ya, datasetnya. Ada data train, data test, lalu data dictionary. Nah ini nih tampilan setelah di import lah ya datanya. Oke, dan ini pakai head ya, jadi si baris pertamanya itu dijadikan head. Nah ini juga di sini ada udah ada kolom diabetes mellitusnya, jadi si dataset ini buat buat nanti di tesnya gitu loh, buat pengujiannya nanti hasil prediksinya di sini di tes, nanti akan dihilangkan juga untuk data trainnya. Baik, lalu pertama dilakukan ini tentu data preprocessing ya dulu. Jadi di sini ada drop and name the first column. Oke, jadi ini ada menghapus kolom-kolom yang nggak diperlukan ya, gitu. Kayak ini nih, kayak first column terus encounter ID dan hospital ID. First column. Oke, ini menghapus kolom-kolom yang nggak diperlukan, lalu duplikat row. Nah ini kadang ada data-data duplikat ya, jadi data duplikatnya dihilangkan begitu. Jadi tujuannya itu biar dalam pengujian ini tuh tiap barisnya itu unik gitu loh, nggak ada data duplikat. Lalu cek proportion missing value. Oh ya, nah ini kan nih misal yang mana ya? Nah ini deh, ini dalam satu kolom nih kan ya, dia cek proporsi missing value in each column. Nah jadi yang nilai yang hilang dari setiap kolom gitu loh, kayak ini nih. Dari kolom ini misalnya nih ada 1, 2, 3, ada 3 data yang hilang ya gitu, nggak ada angkanya sebenarnya kan, ini not a number. Begitupun kolom yang ini. Nah, ini kita hitung dulu proporsinya berapa. Kalau misalnya aja ya berdasarkan data ini, kita bisa hitung aja sih manual. Ini ada 1, 2, 3, berarti ada sekitar 60% ya untuk kolom ini berdasarkan data yang ditampilkan ini. Ini juga proporsinya 60%. Tujuannya buat apa? Mari kita ini dulu ya, bahas dulu yang ini. Ini untuk ngitung proporsinya, ada berapa persen ya si data yang hilang gitu dari tiap kolom. Dan ini setelah diurutkan, ini hasilnya yang didapatkan ada ini kolom-kolom berdasarkan, dan juga ini presentasi data hilangnya. Misalnya ini H1 bilirubin min, dia nih 92% dari kolom tersebut tuh datanya hilang. Jadi dia banyak nih ke bawahnya nih, banyak baris-baris yang nggak ada datanya di kolom tersebut. Nah, tujuannya adalah setelah dicari proporsinya kayak gini, di drop lah untuk yang proporsinya yang persentase tertentu gitu, di atas persentase sekian, karena itu akan menghasilkan, nggak ngaruh signifikan ke angka perhitungan, dan juga mungkin nanti bisa justru malah mempengaruhi ke hal lain gitu, hal buruk. Lalu drop kolom ini kan ya, nah di sini ini, nah persentasenya tuh yang dihilangkan adalah yang 80% ke atas data hilangnya, dan di sini nih ini udah pasti ya hilang karena dia 91%, tentu di atas 80%. Begitupun data-data yang lain, pokoknya di atas 80% data tersebut, kolom tersebut datanya nggak lengkap, dia akan dihapus. Lalu ada compute pairwise correlation between numeric column and drop one. Oke, jadi ini yang korelasi ya kolom. Kita cari kolom yang korelasi antar kolomnya tuh paling tinggi, yang tinggi gitu. Yang korelasi antar kolomnya tinggi, kita cek, lalu nanti kita dapetin, lalu kita drop ya kolom-kolom tersebut. Kenapa di drop ya? Karena itu akan mempengaruhi nanti ketika pengujian ya, kita ya pelatihan.
itu akan berpengaruh, makanya dihilangkan kolom-kolom yang saling berelasi, karena misalnya dalam regresi linear gitu akan sangat berpengaruh ketika data-data kolom-kolom yang saling yang kuat banget gitu loh relasi satu sama lainnya gitu. Oke, lalu ini separate categorical number dengan numerik. Tentu ini dipisahin ya, si data-data yang numerik dan kategorikal, kayak misalnya ini kategorikal nih, lalu height, nah ini numerik, nah itu dipisahin gitu. Dipisahin lalu dihapus ya ini dari yang diabetes mellitusnya. Ini dipisahin untuk apa? Nah, yang ini nih, yang kategorikal, yang hilang-hilangnya itu diisi. Kan ini masuk ke data preprocessing ya, data cleaning. Lalu ini nih salah satunya data kolom kategorikal ada ethnicity yang jumlah data. Ini data hilangnya kan ya? Iya, data hilangnya itu ada segini. Lalu ini hospital admit source ada segini data hilangnya. Nah, ini nanti diisi gitu data-data yang kosongnya gitu. Kalau misalnya data kosong tuh bisa pakai apa ya? Dipakai data kosong kalau misalnya number tuh kategorikal pakai 0 gitu. Dihilanginnya. Nah, ini juga nih input missing numerical features. Jadi si kolom-kolom yang hilang tadi kayak misalnya height, berat badan gitu. Yang datanya missing kayak not a number. Ini deh contohnya. Nah, ini nih misal not, bukan ini sih kategorikal ya. Misal ini deh, ini kan numerik nih ya. Nah, ini nih yang gini dihilangin, entah itu dibikin 0 atau mungkin barisnya dihilangkan gitu, dihapus. Begitu. Oke, lalu nah ini input missing numerical value. Ya, masih input. Lalu separate feature labels. Nah, ini yang yang diabetes mellitusnya kan ini tujuannya buat memprediksi ya berdasarkan kolom-kolom yang lain tuh, diprediksi dia tuh mengidap diabetes mellitus atau enggak. Nah, si diabetes mellitusnya ini kita hilangkan nih si kolomnya buat nanti diverifikasi gitu hasilnya. Lalu ini pakai one hot encoding of categorical column ini untuk convert ya dari si categorical jadi number, karena komputer tuh kan ngitungnya number ya, nggak categorical tuh ya pada akhirnya dikonversi jadi number gitu, number kolom gitu. Dan ini salah satu metodenya adalah one hot encoding gitu. Oke, ini untuk konversinya. Lalu ini nih hyper parameter tuning ini nggak dipakai ya. XGBoost ini modelnya, model XGBoost. Lalu nah ini ada validasi K-fold ya. Validasi K-fold ini dipakai buat melatih si model XGBoost-nya ini biar akurasinya semakin baik. Ini ada salah satu contoh ya, beberapa pakai K-fold berapa lapis? 5 kali 5 lipatan ya. Ini bisa dilihat hasil akurasinya ini semakin tinggi semakin baik ya. Si akurasinya bisa dilihat di sini makin meningkat ya kalau dilihat di sini. Yep, ini makin meningkat di datanya. Lalu submission. Nah, ini kita dites dan ini nih hasil hasil si modelnya tadi, hasil prediksinya gitu. Kayak misalnya ini nih 0,05 sekian, ini berarti 0,05%. Berarti 5%, maaf. Ini 0,05 berarti sekitar 5%-an. Dan ini harusnya enggak nih ya, ini enggak dideteksi, enggak 5% tuh masih terlalu kecil untuk disebut diabetes. Nah, mungkin ini nih 40%, ini 40% ini dia didiagnosa. Mungkin di angka sekitar 70 80-an ke atas itu yang dihitung dideteksi sebagai diabetes mellitus. Nah, nanti itu akan dibandingkan dengan ini nih. Dengan diabetes mellitusnya ini nih. Diverifikasi gitu hasilnya. Sesuai enggak nih hasil dari model ini nih dengan realitanya gitu, data realitanya. Kurang lebih seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.